Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai gadai syariah. Dan kali ini kami bersama dengan saudari Mbak Azahra, mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Assalamualaikum Kak Azahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Azahra? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya Kak. Masih semangat Kak Azahra? Semangat terus dong. Oh ya, Kak Azahra, saya ingin menanyakan nih tentang gadai. Apa sih yang dimaksud dengan gadai itu? Saya jawab sesuai dengan sepengetahuan saya aja ya Kak. Iya Kak. Sesuai dengan sepengetahuan saya, gadai adalah sebuah praktek di mana seseorang menitipkan barang berharga miliknya kepada sebuah lembaga tertentu sebagai jaminannya agar mendapatkan sejumlah pinjaman uang yang dikembalikan sesuai dengan periode yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan. Oh, jadi begitu ya Kak. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu tentang gadainya. Nah, menurut Kak Azahra, apa sih yang membuat gadai itu populer di masyarakat ini? Kalau menurut saya gini sih Kak, kan apabila seseorang itu membutuhkan pinjaman uang, ada beberapa alternatif selain gadai. Contohnya itu seperti mungkin pengajuan pinjaman ke bank atau ke lembaga keuangan yang lainnya. Namun, tapi kan di dalam proses pinjaman ke bank atau lembaga yang lain itu kan syarat-syarat dan juga prosesnya itu kan lumayan rumit, syaratnya juga banyak, dan pasti hal itu kan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan di dalam gadai itu persyaratan dan prosesnya itu terbilang lebih mudah dan juga lebih efektif. Karena hal ini mungkin yang menjadikan faktor gadai itu cukup populer di masyarakat, karena gadai juga dijadikan sebuah alternatif oleh masyarakat untuk mencari pinjaman uang dengan cara yang mudah. Oh begitu ya Kak, bisa kita pahami ya teman-teman mengenai faktor yang membuat gadai populer di masyarakat. Nah, ada yang masih ingin ditambahkan mungkin Kak Azahra mengenai faktor tersebut? Mungkin ada sedikit tambahan aja sih Kak, tapi cuma sedikit. Ya? Di dalam gadai itu kan hanya dengan cukup dengan menjaminkan barang berharga yang dimiliki oleh masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus terikat dengan bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Mungkin hal itu juga bisa termasuk dalam faktor yang mempengaruhi. Bisa kita pahami ya teman-teman mengenai faktor yang membuat gadai terpopuler di masyarakat. Tadinya kita sudah membahas mengenai gadai ya Kak Azahra. Yeah. Nah sekarang saya ingin bertanya, menurut Kak Azahra itu apa sih yang dimaksud dengan gadai syariah ini? Kalau sepengetahuan saya, gadai syariah itu kalau gadai itu kalau di dalam agama Islam kan disebut dengan arohan atau rohan. Nah, rohan sendiri itu adalah tindakan menahan sebuah harta benda yang dijaminkan sebagai rohan itu adalah tindakan menahan sebuah harta benda yang memiliki kan gadai itu kan di dalam agama Islam dikenal dengan sebutan arohan atau rohan. Nah, rohan sendiri itu adalah tindakan menahan sebuah harta benda milik peminjam yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, yang dimana barang yang dijaminkan harus memiliki nilai yang ekonomis. Dengan hal ini, pihak peminjam yang ingin mengambil kembali barang pinjaman, peminjam yang ingin mengambil kembali barang yang sudah dijaminkan, itu cukup dengan membayar seluruh atau sebagian dari piutangnya. Dan pihak pemberi pinjaman bisa mengambil barang yang dijaminkan apabila pihak peminjam tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab pinjamannya. Jadi bagi penghutang itu apabila ingin barang yang digadaikan sebagai jaminan itu kembali, cukup dengan membayar atas piutang tersebut. Sedangkan dari pihak pemberi hutang, apabila penghutang tidak sanggup untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan di awal, barang yang dijaminkan itu bisa menjadi hak milik pemberi hutang. Begitu ya Kak. Dari pengertian gadai konvensional dengan gadai syariah sudah terdapat perbedaan yang cukup menarik ya Kak Azahra. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai landasan hukum nih. Gimana sih landasan hukum yang digunakan dalam penggadaian syariah itu? Apa saja ya Kak? Setahu saya landasan hukum yang digunakan dalam penggadaian syariah itu sama dengan institusi-institusi keuangan yang lainnya yang tentunya berbasis syariah
yaitu dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Karena apa? Karena dua hal tersebut yang memberi arahan di dalam konsep pengelolaan keuangan agar dapat sesuai dengan syariat-syariat Islam yang ada di dalam aturan-aturan tersebut. Oh iya. Saya ingin menanyakan juga mengenai sejarah gadai pada kolonial. Bagaimana sih menurut Kak Azara dari pengetahuan Kak Azara sendiri itu? Apabila sistem hukum dalam sebuah negara itu hanya memperhatikan rule of law tanpa memperhitungkan rule of moral atau rule of justice, hal itu mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sebuah distribusi kekayaan dan juga kesempatan di masyarakat. Sebelum kita membahas mengenai pengaruh politik hukum India Belanda mengenai perkembangan gadai, kita seharusnya memahami dulu, Mbak, bagaimana sih strategi Belanda dalam menangani agama Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Awalnya itu Belanda itu mengabaikan adanya agama Islam dan mereka itu tidak terlalu ikut campur tangan dalam permasalahan keagamaan di Indonesia. Namun Belanda tetap mengawasi aktivitas ulama dan berusaha untuk mengendalikan pergerakan politik yang berdasarkan pada agama Islam. Pada saat munculnya organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, hal ini dapat digunakan sebagai wadah oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan juga kepentingan tidak terbatas pada aspek ritual keagamaan saja, namun juga pada aspek-aspek sosial dan juga aspek-aspek politik. Karena hal inilah, pengaruh politik hukum Hindia Belanda itu terhadap perkembangan gadai tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lebih luas mengenai interaksi antara Belanda dan masyarakat Islam di Hindia Belanda. Dalam sejarah itu sudah tertuliskan bagaimana aturan hukum Hindia Belanda sudah memberikan dampak yang negatif terhadap krisis keadilan dalam pembangunan di Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Pada tahun itu mulai muncullah monopoli perdagangan yang membuat petani tidak bisa bergantung pada konsumsi, bergantung pada konsumsi rumah tangga. Karena hal itulah mereka harus terpaksa mencari pendapatan tambahan dengan terlibat di dalam pasar yang dikendalikan oleh Belanda. Karena situasi inilah yang mendorong munculnya berbagai praktek keuangan seperti pinjam-meminjam gadai dan juga kredit dengan bunga yang sangat tinggi. Pegadaian itu mulai beroperasi pada tanggal 20 Agustus tahun 1746 di Batavia dengan nama Bank van Lening. Namun pada saat Inggris menguasai wilayah tersebut pada tahun 1811 hingga 1816, Bank van Lening ini dibubarkan lalu didirikan Pegadaian Individu dari keturunan Cina dengan mendapatkan lisensi. Ketika Belanda itu kembali mengurus wilayah praktek peminjaman uang dengan jaminan barang atau istilah daratnya itu terus berlanjut, yang dimana gadai tersebut akan dikelola oleh pemerintah melalui pendirian rumah gadai pemerintah dari Hindia Belanda di Sukabumi, Jawa Barat. Begitu ya teman-teman, jadi penjelasan dari Mbak Zara tadi tentang sejarah gadai syariah pada masa kolonial. Nah selanjutnya, setelah itu bagaimana sejarah perkembangan gadai pada masa setelah kemerdekaan negara di Indonesia ini? Jika sejarah pada perkembangan gadai pada masa setelah kemerdekaan itu pada periode 1945 hingga pada periode tahun 1952, ekonomi di Indonesia itu masih dualistik dengan ekonomi yang bercorak kolonial dan didominasi oleh sektor perkebunan yang terpusat di Jawa dan juga Sumatera. Kabinet pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta fokus pada program untuk mengubah ekonomi yang masih terpengaruh oleh Belanda menjadi ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk memberikan Indonesia kedaulatan ekonomi agar dapat mengatur aspek-aspek lainnya secara lebih baik untuk masa depan dan masa selanjutnya. Perubahan bentuk badan hukum pegadaian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam hal yang disebabkan oleh fakta bahwa pegadaian itu memiliki peran yang historis dan Setelah Indonesia merdeka, status pegadaian itu diubah menjadi perusahaan negara pegadaian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 178 tahun 1961 pada tanggal 3 Mei tahun 1961, yang kemudian status badan hukum pada pegadaian Indonesia ini diubah lagi pada tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau kerjaan.
Terus selanjutnya juga ada mengenai perubahan bentuk Banhum. Pegadaian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam hal pegadaian yang disebabkan oleh fakta bahwa pegadaian itu memiliki peran historis di dalam pencegahan praktik ilegal seperti adanya ijon dan juga rentenir, serta dapat mendukung kesejahteraan rakyat kecil dan juga mendukung program pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan nasional. Karena hal inilah yang membuat Badan Hukum Pegadaian kembali diperkuat dengan diubahnya menjadi perusahaan umum yang berdasarkan oleh beberapa pertumbuhan pemerintahan dengan semakin meningkatnya status hukum lembaga pegadaian dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Perum Pegadaian memutuskan untuk membuka unit usaha syariah yang dikenal sebagai Pegadaian Syariah. Nah, setelah mengetahui sejarah, selanjutnya kita berpindah mengetahui ke perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional. Apa sih Kak Azahra yang Kak Azahra ketahui mengenai perbedaan dua hal tersebut? Dalam kerangka hukum perdata, gadai itu diatur sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan yang diatur, sedangkan di dalam KUH Perdata juga gadai adalah perjanjian aksesor yang hak kebedaannya itu selalu mengikuti objek atau benda yang digadaikan dimanapun benda tersebut berada. Sementara dalam hukum perdata Islam, gadai syariah adalah bagian dari hukum muamalah yang memiliki karakteristik khusus. Gadai syariah itu merupakan jaminan atau anggunan di dalam transaksi hutang piutang sesuai syariat dengan agama Islam. Kalau perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah itu mungkin ada dua menurut pengetahuan saya. Yang pertama yaitu di dalam hukum Islam, rohen itu dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sementara di dalam gadai konvensional itu pemberi gadai itu mengharapkan ada keuntungan di dalamnya, yang hal itu biasanya seperti bunga yang termasuk dalam riba. Hak gadai dalam hukum perdata itu hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rohen itu hak gadainya tersebut berlaku pada seluruh kebendaan asalkan mempunyai nilai nominal, tanpa harus melihat benda itu bergerak ataupun tidak bergerak. Wah, sangat menarik sekali ya mengenai pembahasan materi mengenai gadai syariah pada kesempatan kali ini, dan saya juga cukup puas dengan jawaban dari Kak Azahra. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Azahra karena sudah berbagi pengetahuan mengenai gadai syariah dan juga gadai konvensional. Sama-sama Kak, saya juga berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan saya juga mohon maaf apabila saya hanya bisa berbagi pengetahuan sedikit saja mengenai gadai syariah dan gadai konvensional. Semoga kedepannya saya bisa berbagi pengetahuan yang lebih lagi kepada teman-teman semuanya. Ya, saya sangat berharap ini bukanlah hal yang terakhir dalam pertemuan kita. Semoga kita dapat ditemukan lagi dalam kesempatan lain waktu. Mungkin hanya ini yang dapat saya tanyakan mengenai materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.